Cerita ini mengangkat perbincangan yang mendalam mengenai Mariologi dalam tradisi Protestan. Muncul perdebatan yang sangat tajam. Sebagian pihak menganggap pembahasan tentang Maria tidak penting bagi orang Protestan dan berpotensi menyimpang. Sementara sebagian lain melihat ada kebenaran yang terabaikan mengenai sosoknya. Konflik ini memuncak ketika mereka tidak dapat menemukan titik temu apakah Maria berperan dalam rencana keselamatan atau hanya tokoh sampingan. Dalam cerita ini terdapat pemuda yang bernama Hizkia yang menolak pembahasan tentang Maria. Namun teman-temannya menyadarkan dia dan membedakan dengan tegas apa yang menjadi hak khusus Kristus saja. Akhirnya mereka menyadari bahwa menghargai Maria sebagai hamba Tuhan yang setia justru memperkuat pemahaman kita tentang kasih dan kedaulatan Allah. Saya tetap berpendapat, untuk apa kita membahas Mariologi? Kita adalah orang Protestan. Fokus kita hanya kepada Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Pembahasan tentang Maria dalam pembahasan ini justru seringkali akan mengarah kepada pemuliaan yang lebih meninggi daripada Yesus dan tidak sesuai dengan Alkitab. Bukankah hal ini yang harus kita hindari? Tapi aku sebenarnya juga bingung bagaimana cara menjelaskan Maria ini kepada anak-anak sekolah minggu. Mereka kan sering nanya siapa itu Ibu Yesus, dan aku juga sulit menjelaskan Maria kepada anak-anak sekolah minggu. Saya juga bingung sekali. Sebelum masuk ke sini, saya pernah mendengar orang-orang mengatakan Maria bisa menaikkan doa dan menjadi perantara kita kepada Tuhan. Tapi di sini saya mendengar sebaliknya, bahwa hanya Yesus yang bisa menjadi perantara. Jadi mana yang benar? Apakah Maria yang perantara atau tidak dalam rencana Tuhan ini? Itulah kenapa kita perlu membahasnya dengan benar. Bukan menolaknya begitu saja. Karena menolak untuk membicarakan sesuatu berarti masalahnya belum tentu selesai. Justru kita akan terjebak dalam pemahaman yang salah karena tidak pernah mempelajarinya dengan teliti dari sumber aslinya. Tapi bahayanya ada di mana-mana. Banyak pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab justru disisipkan dalam pembahasan ini. Saya takutnya materi yang kita siapkan ini justru membuat orang menyimpang dari jalan yang benar. Oke teman-teman semua, dalam perbedaan pandangan ini wajar terjadi karena selama ini pembahasan kita kurang menyoroti tentang Maria, jarang mengedepankan dalam pengajaran kita. Nah, jadi mari kita mulai kembali dari apa yang tertulis dalam kitab suci, bukan dari anggapan atau ketakutan kita masing-masing. Lydia, bolehkah kamu jelaskan sedikit bagaimana posisi pemahaman ini dalam tradisi kita? Oke. Tentu sejak masa reformasi itu para pemimpin gereja kita memang menolak ajaran yang tidak memiliki dasar alkitabiah, seperti pengakuan Maria sebagai ibu dari segala orang percaya, perantara atau yang tidak bersih dari dosa sejak lahir. Namun
Demikian, mereka tidak pernah menolak untuk mengakui kebenaran yang Alkitab nyatakan tentang dirinya. Maria adalah wanita yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk menanggung dan melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Itu adalah panggilan yang sangat mulia dan tidak ada orang lain yang menerimanya. Betul sekali, karena dalam Injil Lukas juga malaikat Gabriel sendiri berkata kepadanya bahwa ia adalah wanita yang penuh kasih karunia dan Tuhan menyertainya. Mereka juga menyatakan dengan taat bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Nah, ketaatan inilah yang menjadi bagian penting dari perannya dalam rencana keselamatan. Tanpa ketaatan wanita yang dipilih ini, rencana inkarnasi yang telah Allah siapkan tidak semula tentu akan berjalan berbeda. Jadi, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan karya keselamatan itu. Oke, baik, mari kita perjelas lagi batasan yang dengan tegas. Kita mengakui bahwa Maria adalah manusia biasa yang juga sama seperti kita, yang membutuhkan keselamatan. Nah, ia diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada anaknya sendiri. Nah, ia tidak memberikan keselamatan, tidak menembus dosa manusia, dan tidak bisa menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu pengantara, yaitu Kristus Yesus. Jadi maksudnya kita menghormati Maria karena apa yang Allah kerjakan di dalam dan melalui Maria, bukan karena pengobatan dari dirinya sendiri. Ya, benar sekali. Penghormatan kita kepada Maria adalah bentuk penghormatan kepada kedaulatan dan kasih karunia Allah yang memilih dan memampukan orang yang dianggap rendah untuk melakukan hal yang besar. Nah, dalam tradisi Protestan, kita tidak menyembahnya, tidak berdoa kepadanya, namun kita belajar dari iman dan ketaatannya yang luar biasa. Saya mulai mengerti. Selama ini saya takut kalau kita mengakui keistimewaan Maria, kita akan menggeser kedudukannya Yesus. Tapi ternyata kita bisa menjelaskan dengan jelas terdapat batasannya. Lalu keistimewaannya Maria ini adalah hubungannya dia dengan Yesus, bukan dengan diri. Nah, sekarang saya jadi paham kali ya. Jadi orang yang benar-benar kita sembah dan harapkan keselamatan hanya Yesus. Sedangkan Maria adalah contoh iman yang patut kita ikuti. Itulah intinya. Dalam memahami posisi Maria dengan benar, justru akan memperkokoh iman kita. Kita melihat betapa besarnya kasih Allah yang turun kepada manusia. Bahkan memilih seorang wanita biasa dari desa kecil untuk menjadi bagian dari rencana penyelamatannya. Dan kita juga belajar bahwa ketika Allah memanggil, tanggapan ketaatan seperti yang diberikan Maria adalah tanggapan paling benar. Jadi untuk materi kita nanti, kita bisa menjelaskan bahwa Mariologi dalam tradisi Protestan tidak berusaha menempatkan Maria setara dengan Kristus, melainkan menempatkannya pada tempat yang benar sebagai saksi dan hamba Tuhan yang setia yang memiliki peran penting dalam sejarah keselamatan. Namun tidak pernah mengartikan kedudukan satu-satunya juru selamat. Terima kasih Bapak Tuhan dan teman-teman semua. Jadi sekarang saya bisa menjelaskannya lebih mudah dan lebih sederhana kepada anak-anak sekolah. Dari drama ini menyimpulkan bahwa dalam pandangan iman Kristen, Maria adalah wanita yang dipilih dan dikaruniai Allah secara khusus, yang menanggapi panggilannya dengan ketaatan penuh
sehingga memiliki peran penting dalam sejarah keselamatan. Ia patut dihormati sebagai teladan iman dan hamba Tuhan yang setia, namun tetap diakui sebagai manusia biasa yang juga membutuhkan keselamatan, di mana kedudukan dan peran unik sebagai juru selamat serta satu-satunya pengantara tetap mutlak milik Yesus Kristus saja. Pemahaman ini mengajak kita memandang sosoknya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi maknanya, serta menghormati perbedaan penafsiran yang berkembang dalam berbagai tradisi gereja pada masa kini.